Untuk kita siap memuji dan
hadirat-Mu Tuhan, untuk merasakan kasih sayang Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, Aku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku. Mataku memandang-Mu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukan
percaya boleh berkata bersama. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa 10 kali lebih keras dari itu saudara ya. Kalau luar biasa enggak lemes-lemes, luar biasa enggak ya rasanya ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin, haleluya. Ya, di bulan Agustus ini kita punya tema yang bagus sekali ya, free from chain ini saudara. Bebas dari ikatan. Ya, ini yang menjadi doa kita bersama-sama. Kalau ada di antara kita yang masih ada ikatan-ikatan, masih ada belenggu, ya, maka Tuhan mau supaya ikatan-ikatan itu dibebaskan, saudara-saudara. Pasti ikatan yang negatif, yang merusak kehidupan kita. Yang pasti yang akarnya adalah dosa, saudara ya. Baik, saudara, kita akan mulai, saudara. Mentalitas orang merdeka. Katakan mentalitas, saudara. Kenapa saya perlu menyampaikan mentalitas orang merdeka? Ada orang yang sebetulnya sudah dimerdekakan, tapi mentalitasnya masih budak. Mentalitasnya itu masih orang dalam ikatan. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya saya dan saudara punya mentalitas orang merdeka. Saudara, sebagai ilustrasi, saya berikan ilustrasi gajah, saudara ya. Saudara tahu bagaimana para pawang gajah ini untuk menjinakkan gajah supaya gajah itu tidak lari kemana-mana. Apa yang dilakukan, saudara? Ya, saudara bisa lihat ini. Ini ada rantai di sini, saudara. Tapi ini rantainya sudah terlepas. Tapi di sana ada rantai yang masih ada terikat di patok ini. Patok ini kuat sekali, saudara. Sehingga ketika gajah akan mencoba berlari, ya dia tidak bisa. Jadi gajah itu ya, gajah yang liar itu punya kekuatan yang hebat sekali, saudara. Kekuatannya itu dahsyat, potensinya gajah ini besar sekali, saudara ya. Nah, tapi cara menjinakkannya sederhana, dikasih rantai kakinya, saudara. Kakinya dikasih rantai ini, lalu dikasih patok ini. Ya, dengan jarak kira-kira 1 meter, 1,5 meter gitu, 2 meter gitu, saudara. Jadi ketika gajah itu akan pergi berjalan, dia kena rantai itu, ya, dia tahu wah nggak bisa ini, saya berjalan terus nggak bisa karena ada rantai ini, saudara. Dan itu berulang-ulang setiap hari, ya, dikasih makan oleh pawangnya. Jadi dia nggak perlu cari makan, dikasih makan itu sama pawangnya, saudara. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mindsetnya gajah ini, saya ini nggak akan bisa kemana-mana. Saya ini hanya bisa di sini. Makanya ketika dilepas itu, rantainya dilepas pun, gajah ini gak akan kemana-mana. Dia tahu ketika rantainya itu ada masih nempel di kakinya, saya gak mungkin bisa lari. Walaupun sudah dilepas ini, saudara. Walaupun sudah dilepas. Ya. Menarik lagi kalau ada gambar yang lain, rantainya diganti dengan tambang biasa. Itu pun gajah gak akan lari, saudara. Kenapa? Karena sudah ada di mindsetnya gajah ini, saya nggak akan bisa lari ini. Karena ada ikatan di kakinya dia, saudara. Nah, padahal sudah dibebaskan, sudah dilepas ini dari patok ini. Artinya dia bisa kemana-mana harusnya. Nah, ada banyak orang Kristen, ini modelnya begini, saudara. Sebetulnya Tuhan itu sudah membebaskan kita dari ikatan. Tapi mindsetnya itu masih mindset orang yang belum dibebaskan. Ya, saudara. Itu sebabnya ini penting sekali hari ini kita belajar bersama-sama, saudara. Supaya saya dan saudara ini punya mindset orang yang merdeka. Katakan amin, saudara-saudara. Ya, karena apa? Sesungguhnya saudara ini punya potensi yang besar sekali. Hidup saudara ini potensinya besar sekali. Saya ingin katakan, saudara lihat wajah saya ketika saya ngomong besar sekali, saudara. Ini menunjukkan bahwa betul-betul besar potensimu, saudara. Tetapi seringkali potensimu tidak berkembang gara-gara ada ikatan-ikatan. Belenggu-belenggu yang membelenggu saudara, ikatan dosa inilah, dosa itulah. Ya, ikatan-ikatan yang merusak kehidupan kita, saudara. Ya, sehingga apa? Sehingga kita ini harusnya punya potensi. Ya, saya teringat, saudara, saya pernah mendatangi
Rumah Damai. Rumah Damai itu adalah pusat rehabilitasi narkoba di Gunung Pati ya. Di daerahnya Pak Nugroho itu ya, daerahnya sana dekat itu ya. Di daerah Cepoko itu. Ngerembel sana ya. Saya ke sana, saya ketemu dengan apa saudara? Atlet PON bola basket saudara. Tapi ketika saya bersalaman dengan orang ini hanya melongok gini aja saudara. Melongok. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara ikatan namanya narkoba saudara. Harusnya dia punya potensi atlet nasional saudara. Atlet basket yang hebat sekali. Tapi gara-gara narkoba, gara-gara ikatan narkoba, potensinya itu betul-betul hancur saudara. Dan ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Harusnya dia orang yang merdeka, saudara. Tapi seperti hidup dalam ikatan-ikatan terus. Sehingga hidupnya yang seharusnya punya potensi yang besar. Potensinya hancur, saudara. Ya. Bagaimana supaya kita benar-benar merdeka dan bebas dari ikatan, saudara. Jelas tadi judulnya mentalitas orang merdeka. Yang harus dibenahi dulu adalah mentalitas kita. Menyadari siapa kita di dalam Yesus. Katakan amin, saudara. Siapa saudara dalam Yesus? Jawabannya itu penting. Akan mempengaruhi hidup kita, saudara-saudara. Siapa saya dalam Yesus, itu akan membuat kita sadar bahwa kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya, punya potensi yang besar, saudara. Untuk meraih banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ini saya senang sekali menyampaikan ini saudara. Karena saya rindu jemaat IFGF Living Water. Hidup dalam potensi yang besar saudara-saudara di dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan siapa kita dalam Yesus. Siapa yang ada di dalam Yesus, di dalam Kristus. Ia adalah, katakan sama-sama saudara, ciptaan baru. Saudara dan saya di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan tidak peduli masa lalu saudara, tidak. Tuhan tidak pernah tanya masa lalumu bagaimana. Kalau dia mau menyelamatkan saya atau mau membebaskan saya dan saudara, dia tidak pernah tanya masa lalumu apa ya. Enggak, Tuhan itu betul-betul ya dengan anugerahnya yang besar, dia bebaskan saya, bahkan kita dijadikan apa? Ciptaan baru. Saudara tahu artinya ciptaan baru, saudara? Ciptaan baru itu artinya sama sekali baru. Saya kemarin mengatakan bukan tambal sulam, bukan misalnya ini ya jas saya ini sobek kemudian dijahit begitu, bukan. Betul-betul baru. Hidup kita itu baru. Itu sebabnya Alkitab mengatakan lahir baru, dilahirkan kembali. Itu betul-betul baru, saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini ya, saudara harus punya mindset terlebih dahulu. Bahwa saudara orang merdeka, orang bebas. Tahu bedanya orang bebas dan tidak saudara? Orang bebas itu punya kesempatan untuk memilih. Dia punya pilihan-pilihan. Kalau orang budak itu, budak dosa itu enggak pernah bisa memilih. Mau memilih apa ya yang akhirnya yang dilakukan adalah dosa. Tapi hari ini tidak. Orang percaya diberi pilihan. Saudara. Ya, itu namanya the power of decision, ya. Kuasa pengambilan keputusan itu diberikan kepada saya dan saudara. Itu bukti bahwa kita bebas. Saudara mau benar, mau hidup enak, mau tidak, itu pilihan saudara. Itu orang bebas, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini saya selalu ingin menegaskan ini saudara. Saudara adalah orang merdeka nih. Ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Perhatikan ayat ini saudara. Saya dan saudara harus tahu kebenaran dulu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Sebelum kita tahu kebenaran, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah merdeka, saudara. Dan kebenarannya adalah tadi yang tadi sudah saya bacakan tadi. Bahwa saudara itu adalah ciptaan baru. Saudara orang yang merdeka, bebas dari segala ikatan. Ingat anak muda engkau adalah orang merdeka. Jangan mau diikat oleh hal-hal yang merusak hidupmu.
ikatan narkoba lah, ya, mabuk-mabukan lah, ikatan apa, pornografi lah, ya, ikatan apa lagi, macam-macam banyak ikatan anak muda ini, saudara. Karena apa? Karena itu akan merusak hidupmu. Tuhan mau kita ini hidup di dalam kemerdekaan, bebas, saudara. Ya, dan Tuhan mau hidup saudara itu mengalami apa yang Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tahukah saudara, rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita semua, saudara. Ya, indah sekali. Makanya saudara punya mindset bahwa saudara adalah orang merdeka. Hiduplah dari apa yang Tuhan katakan tentang siapa kita di dalam Dia. Hidup dari apa yang Tuhan katakan, jangan apa yang dunia katakan. Bahkan jangan apa yang orang lain katakan. Nanti saya akan kasih tahu. Orang lain kadang memberi label hidup kita. Alah, kamu ini orang gak ngenah kamu ini. Alah, kamu ini apa gitu. Itu label, saudara, namanya label. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Itu sebabnya saya ingin katakan, saudara, hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan? Saya ambil contoh, saudara. Ini ilustrasi mindset ya, saudara ya. Dia mengatakan, aku hebat bukan karena aku paling besar. Karena gajah lebih besar dari aku. Aku hebat bukan karena aku paling cepat. Karena citah lebih cepat dari aku, dari lariku. Kalau saya tambahi, aku bukan paling tinggi karena jerapah lebih tinggi dari aku. Tapi aku hebat karena apa? Dia punya mindset ini, saudara. Aku tahu siapa aku. Aku adalah sang raja hutan, saudara. Itu yang membuat dia itu jadi hebat, saudara. Dia sadar bahwa dia raja hutan, gitu, saudara. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang hidupnya sudah dibebaskan. Tapi hidupnya seperti ada dalam ikatan terus, saudara. Kayak nggak mampu melakukan apa-apa. Seperti orang yang nggak punya kemampuan, padahal Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita. Dan kita harusnya bisa mengalahkan ikatan. Kita bisa menang atas ikatan-ikatan apapun, saudara. Haleluya. Contoh seorang yang bernama Gideon, menyadari apa yang Tuhan katakan tentang siapa dia. Tahu saudara ceritanya, Gideon itu sembunyi karena takut. Takut kepada siapa? Musuhnya orang Israel. Gideon itu sembunyi di gua karena ketakutan, saudara-saudara. Tapi satu kali Tuhan datang melalui malaikatnya. Malaikat Tuhan itu kemudian datang kepada Gideon. Ya, Gideon itu disebut sebagai apa? Ayatnya mengatakan begini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon maksudnya. Dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, ini berlawanan dengan apa? Dengan kenyataan. Kenyataannya Gideon itu penakut, takut, saudara, sembunyi. Tapi saudara, Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan tahu cara mengatasinya, yaitu apa? Harus dirubah dulu mindsetnya. Ya, Tuhan pakai ini, saudara. Ya, cara ini, karena kalau nggak dirubah mindsetnya, nggak akan pernah bisa menang dia, saudara. Dia bisa menang karena apa, saudara? Karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Aku ini pahlawan yang gagah berani. Dia bisa robohkan apa patung Baalnya itu dirobohkan sama dia sendiri, saudara. Sampai akhirnya dia disebut sebagai Yerubaal karena dia merobohkan tembok Baal, apa patung Baal, saudara. Itu karena apa? Karena mindsetnya dirubah begitu. Begitu mindsetnya tahu dia, oh iya saya ini ternyata pahlawan, saudara. Hidupnya berubah. Jadi hari ini mindset kita sebagai orang percaya. Contoh buruk orang Israel. Orang Israel jangan ditiru, saudara. Sudah dibebaskan dari perbudakan, tapi di padang gurun tuh hidupnya seperti budak, saudara. Masih sama seperti orang yang belum dibebaskan, saudara. Menggerutu, komplain, ini segala macam. Ini model-model begini nih yang Tuhan nggak mau nih, saudara ya. Sampai akhirnya orang yang usianya di bawah 20 tahun itu, di atas 20 tahun, tidak bisa masuk tanah perjanjian itu karena Tuhan jengkel itu, saudara ya. Ya, ini mentalitasnya mentalitas budak padahal sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jangan ikuti contoh orang Israel, saudara. Nah, pertanyaan pentingnya ini, saudara.
Saudara harus bisa menjawab siapa saudara. Karena jawaban saudara akan mempengaruhi sikap saudara, ya, akan membuat saudara betul-betul hidup seperti apa, begitu saudara. Ya, pertanyaannya siapa saudara di dalam Yesus? Saya memberikan satu pilihan-pilihan saudara. Ini pilihannya saudara. Kita bisa mengatakan, di dalam Kristus saya adalah ciptaan baru. Kalau dulu yang lama suka gosip, ciptaan yang baru tidak akan gosip lagi, saudara. Katakan amin yang setuju dengan saya, saudara. IFGF Living Water adalah orang-orang yang tidak suka gosip, saudara. Karena itu kehidupan lama, kehidupan yang baru, ya, adalah ciptaan yang baru, hidup dalam kebenaran. Saya adalah hamba kebenaran. Jadi kalau saudara hamba kebenaran, maka tidak akan melakukan di luar kebenaran, saudara. Di dalam Kristus saya adalah anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Anda disebut anak-anak Allah, saudara. Kita bisa memanggil dia Bapak. Itu hubungan yang sangat intim, saudara. Kalau saudara punya masalah, punya kebutuhan, datang kepada Bapak, Bapak, tolong aku. Enak sekali, saudara. Masa sih kita jadi orang-orang yang masih hidup dalam ikatan, saudara. Kita punya potensi yang luar biasa. Saya orang yang lebih dari pemenang yang pernah disampaikan oleh Pak Budiono Ong, saudara. Kita ini orang yang lebih dari pemenang. Masa sih kita hidup dalam ikatan, saudara-saudara? Banyak sekali, saudara. Oke, saya tutup dengan ini. Saya adalah orang yang merdeka. Amin, saudara. Saya ingin memberikan satu gambaran, saudara. Orang yang merdeka itu, saudara punya kesempatan untuk menikmati hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, semuanya. Sekarang ini, saudara, kalau Anda dibebaskan, Anda bebas untuk meraih apa? Hal-hal yang baik. Semua yang disediakan Tuhan, kita berhak, bahkan bukan berhak, kita tinggal ambil kalau kita mau, saudara. Ya, saudara. Saya kasih ilustrasi, saudara. Ada orang pengen ikut kapal pesiar, saudara. Lalu ada orang yang kaya, saudara. Dia tahu bahwa orang ini pengen ikut kapal pesiar, saudara. Terus ditanya, kamu mau ikut kapal pesiar itu? Oh, iya Pak, tapi nggak punya duit. Oke, saya belikan tiket. Udah, belikan tiket, kamu pesiar ya. Berapa lama sih kalau pesiar, Kak Nandi biasanya? 1 minggu? Seminggu? Oke. Seminggu ya, ini tiketnya, oke. Sudah, dia senang sekali, saudara. Dia packing pakaiannya, kemudian dia bawa bekal-bekal makanan, saudara, ya kan. Dia bawa bekal makanan, biskuit segala macam itu, saudara, ya, biskuit gitu. Kemudian dia naik naik kapal pesiar. Ya, kemudian hari pertama, kemudian mulai, terus malam itu pas makan malam dia lihat-lihat, enak ya, itu kok bisa pada makan gitu, ya. Kok mereka bisa minum, menikmati enak sekali, waduh. Ya saya nggak punya duit ya, untuk bisa makan minum gitu. Gimana ini. Lalu dia buka bekalnya, dia hanya bisa makan biskuit, saudara. Sambil liatin orang yang makan itu, saudara, di restorannya yang makanannya macam-macam itu ya. Yang tinggal makan nggak bayar itu, saudara ya. Dah. Sampai hari ke-6, saudara. Sampai hari ke-6. Tiba-tiba ada orang yang bekerja di restoran itu, ya. Lihat loh, ini siapa nih Bapak ini? Pak, ngapain Bapak di sini? Ya, saya itu lihat itu senang sekali orang makan, bisa makan enak. Ya, saya nggak bisa makan seperti itu nih. Saya bawa bekalnya ini, ya, biskuit. Lalu orang ini kaget, bukan kepalang, saudara. Si yang bekerja di restoran ini, ya, sambil pegang kepala, Pak, Bapak naik kapal pesiar ini punya tiketnya? Punya. Pak, Bapak nggak lihat di tiketnya itu? Itu include, Pak. Bapak bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kapal pesiar ini. Termasuk makan itu, termasuk apapun, mau sauna, mau apa, Bapak silahkan pakai. Wah, begitu ngerti, saudara. Kaget. Oh ya begitu ya, langsung, saudara, ya kan. Langsung dia makan sekenyang-kenyangnya, saudara, ya kan. Tapi terlambat, tinggal 1 hari, saudara.
taunya terlambat. Saya tidak mau jemaat IFCM Living Water taunya terlambat. Padahal Tuhan sudah bayar tiketnya. Anda bebas menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara. Justru kita hanya makan biskuit. Gara-gara kita nggak ngerti, mindset kita nggak ngerti bahwa kita ini orang merdeka, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Anda orang yang sudah disediakan berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Jadi saya berharap saudara bisa menangkap kebenaran ini. Taruh dalam pikiranmu, ya, mindsetmu, katakan bahwa saya adalah orang yang merdeka, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, supaya kita punya mentalitas orang merdeka, saudara. Maka yang kedua, fokuslah pada masa depan. Fokus pada masa depan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini perkataan Paulus, saudara. Karena Paulus tahu masa lalunya kacau balau, saudara. Paulus itu masa lalunya, saudara, bahkan membunuh orang-orang Kristen itu dikejar-kejar oleh dia, saudara. Ya, Paulus itu bahkan mengatakan dirinya aku orang yang paling hina. Orang yang paling hina, enggak layak ini aku harusnya ya menjadi pelayan Tuhan. Tetapi Tuhan itu oleh karena anugerahnya ya, dia menangkap Paulus dan itu sebabnya di sini Paulus mengatakan aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan menarik, tidak hanya mengarahkan diri tetapi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus, saudara. Ini ayat dahsyat sekali, saudara. Dan saya kepingin ya, saudara, waktu saya belajar ini, saya kepingin ini ayat ini menjadi ayat kita semua, saudara. Supaya kita jadi orang Kristen yang tidak hidup di masa lalu, saudara. Karena yang Tuhan tanya bukan masa lalu, tapi sekarang dan ke depan, saudara. Masa lalu, ya, kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Masa lalu adalah tempat yang bagus untuk belajar. Oke, setuju saudara saya. Tetapi bukan tempat yang bagus untuk kita tinggal di dalamnya. Memang kita banyak belajar dari masa lalu. Kita tidak harus artinya lupa itu kemudian kita melupakan, wah lupa sama sekali begitu. Tidak. Tujuannya sebetulnya adalah supaya kita bisa fokus ke depan. Jangan hidup di masa lalu, saudara. Ya, di sini dikatakan menarik ini quote-nya ini ya, masa lalu bukan tempat yang bagus untuk kita tinggal di dalamnya. Ada orang Kristen yang seringkali bersaksi tentang keberhasilan pelayanan di masa lalu misalnya. Ya, lalu saya tanya kapan itu? Dulu. Lah sekarang, wah sekarang ini saya sudah agak jauh dari Tuhan. Saudara. Tuhan tuh butuhnya bukan dulu, saudara. Tuhan tuh maunya sekarang dan ke depan, saudara. Amin, saudara. Nah, yang masa lalunya baik saja, ya bisa seperti itu. Apalagi yang masa lalunya buruk, saudara. Ya kita mungkin punya masa lalu yang buruk. Tadi saya mengatakan ada istilah labeling, saudara. Kalau kita punya dapur, ya lalu kemudian di tempat-tempatnya itu biasanya dikasih nama, ya kan, merica, garam, gula. Jangan sampai salah, gula ditulis garam, jangan sampai, saudara. Nanti kalau suami saudara nggak pernah ke dapur lalu bikin teh, ya ternyata garam ini ya kan. Begitu diminum, asin ternyata saudara ya. Jadi labelnya harus benar ini, garam, gula, segala macam saudara ya. Ini macam-macam lah saudara ya. Melabeli sesuatu, tapi saudara saya ini hanya gambaran saja. Tahukah saudara bahwa tanpa sadar orang lain juga akan memberikan label dalam hidup kita saudara. Bahkan bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri pun memberikan label, saudara. Labelnya contohnya ini orang bohong nih, nggak bisa dipegang omongannya. Orang nggak benar labelnya. Pemarah, susah diatur, kekhawatiran. Apalagi saudara, label-label orang ini saudara. Nyenyes, saudara ya. Nyenyes tahu saudara? Nyenyes itu cerewet yang nggak jelas gitu loh saudara pokoknya gitu ya. Nah itu nyenyes saudara. Kalau nyenyes yang baik ya puji Tuhan lah ya. Oke. Nah tapi tanpa sadar itu ada label-label itu dalam hidup kita saudara.
Bahkan kita sendiri melabeli hidup kita sendiri. Aku ini kayak gini orangnya. Dan repotnya kalau orang itu nggak tahu diri. Aku ya memang jutek begini, dari dulu ya saya jutek. Karena sebetulnya orang itu bisa berubah, saudara. Murid-murid Yesus itu karakternya bisa diubahkan semuanya. Ya, apalagi yang berkaitan dengan ikatan. Ikatan itu bisa dibebaskan. Di dalam Yesus, ikatan itu bisa dibebaskan. Katakan amin, saudara. Ikatan apapun, ikatan kuasa kegelapan juga bisa dibebaskan. Ya, saudara. Masa lalu Anda itu penting karena membawa Anda kepada kemana Anda berada saat ini. Ya, namun sepenting apapun masa lalu Anda, tidaklah sepenting Anda memandang masa depan. Ingat saudara, fokus kepada masa depan, itulah yang Tuhan mau. Khususnya fokus kepada apa? Ini, fokus kepada rancangan Tuhan yang indah di masa depan. Tolong sebutkan pastor rancangan Tuhan yang indah di masa depan. Kalau engkau punya keluarga, Tuhan mau keluarganya itu hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Suamimu kalau kerja, kerjanya diberkati oleh Tuhan. Engkau sendiri kalau bekerja, kerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Itu rancangan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya jangan hidup di masa lalu. Masa lalu sudahlah tinggalkan saudara. Sekarang ke depan, fokus ke depan. Ayo bangun hidupmu, raih apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Fokus kepada apa yang Tuhan sediakan. Dan Anda akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Pasti saudara. Karena lebih dari apa yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Makanya jangan hidup dalam ikatan, lupakan masa lalu, saudara. Ya, dalam arti saudara jangan hidup di masa lalu maksudnya, saudara ya. Lihat ke depan, saudara. Ayo, suami istri. Ya, kemarin saya diberkati di iCare-nya Abi dan Umi. Ya, maksudnya Pak Rudi dan Bu Ratna ya, saudara ya. Itu panggilannya Abi dan Umi ya kan. Bahwa pencapaian 23 tahun kemarin anniversary. 23 tahun ya, iCare spesial saudara. Dan kesaksian bahwa memang masa lalu banyak hal yang jatuh bangun dan ada yang jatuhnya dalam sekali katanya gitu ya saudara. Yang kemarin ikut setuju ya, begitu ya ceritanya ya. Ya, tapi apa? Tapi hari ini ya menjalani rumah tangga itu dengan keharmonisan dan keromantisan saudara ya kan. Wah, saya tuh diberkati loh saudara ya. Ya sudah jangan lihat masa lalu orang bisa salah, orang bisa keliru, sudah. Ya dan saya senang Bu Ratna bisa mengampuni katanya kemarin ceritanya begitu ya saudara ya. Dan Bu Ratna tidak lagi lihat masa lalu tapi lihatnya sekarang dan ke depan. Percayalah Tuhan di depan sediakan banyak hal yang indah. Keluarganya Pak Rudi dan Bu Ratna akan diangkat sama Tuhan pasti. Ya akan mengalami ya janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Saya juga senang kemarin mendoakan rumahnya Clara. Ya, Clara dan Coy diberkati sebuah rumah yang indah ya. Dan kami berdoa di sana di daerah Paramon sana saudara ya. Senang sekali saudara ya. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Udah ke depan saudara, fokus saja pada rancangan Tuhan yang indah saudara. Dan satu lagi yang Tuhan mau ini saudara, bahwa hiduplah dalam panggilan. Ya, tadi panggilan surgawi tadi saudara ya. Saudara ini panggilannya masing-masing. Saya panggilannya sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai gembala. Saudara panggilannya sebagai apa? Saudara yang tahu. Tuhan aku ini panggilannya apa? Saudara, panggilannya kita macam-macam. Hiduplah dari panggilan itu. Hiduplah, saudara Tuhan memberikan panggilan kita masing-masing. Nah, kalau begitu, pasti Anda tidak lagi diributkan dengan namanya ikatan-ikatan, saudara. Mindsetnya sudah benar, bahwa aku ini orang merdeka, aku nggak mau hidup dalam ikatan-ikatan lagi. Ya, lalu fokusnya ke depan, udah nggak mikir yang jelek-jelek lagi, saudara. Mikirnya positif, hal yang baik. Dan saya percaya itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Katakan amin, saudara. Milikilah mentalitas orang yang merdeka. Terakhir slide saya, hiduplah sebagai orang percaya yang memiliki mentalitas orang yang merdeka.
dengan menyadari siapa kita di dalam Yesus dan arahkan fokus kehidupan kita kepada masa depan untuk menghidupi panggilan kita masing-masing. Tuhan mau supaya saya dan saudara mengalami ya rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita sekalian, saudara. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari nyatakan pujian ini menjadi doa kita, pernyataan kita di hadapan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Kalau ada di antara saudara yang masih bergumul dengan ikatan-ikatan, belenggu-belenggu, yang sesungguhnya membuat saudara tidak bisa mengembangkan potensi hidupmu yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan mau supaya engkau mulai mengawalinya dari menyadari dengan mindset yang benar. Saudara adalah orang merdeka. Saudara adalah orang bebas. Saudara menjadi orang-orang yang menang.
yang bisa melepaskan ikatan-ikatan. Saya percaya Tuhan ingin supaya setiap kehidupan saya dan saudara memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, yaitu hal-hal yang baik, rumah tangga yang baik, pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik, semua hal yang baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan sejak semula Dia sudah sediakan itu buat kita. Dan itu sebabnya Dia bebaskan kita dari ikatan. Dia jadikan kita ciptaan baru. Supaya saya dan saudara betul-betul menjadi orang yang merdeka. Anak-anak muda hari ini, kalau engkau ada anak-anak muda di tempat ini, anak-anak muda hari ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Ada banyak yang ditawarkan oleh dunia ini yang akan merusak hidupmu. Dunia ini menawarkan ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang akan membuat saudara, anak-anak muda ini hancur. Tapi Tuhan mau supaya engkau menyadari bahwa engkau orang merdeka. Jangan biarkan hidupmu terus diikat oleh ikatan-ikatan itu. Engkau tidak hanya bisa makan biskuit, tapi engkau bisa menikmati semua fasilitas yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Itu sebabnya saat ini, ketika engkau menyanyikan lagu ini, saudara-saudara sekalian semua di tempat ini, sadari benar lagu ini bahwa semuanya baik yang dirancangkan oleh Tuhan. Dari semula Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Tuhan ingin membuat hidupmu menjadi berarti. Itu yang Tuhan mau. Setiap Anda dan saya memiliki mentalitas orang merdeka. Itulah yang hari ini harus terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Lupakan hal-hal masa lalu. Kesalahan-kesalahan masa lalu. Hal-hal yang buruk yang pernah engkau lakukan di masa lalu. Tuhan tidak lagi lihat itu. Tuhan lihat sekarang dan ke depan. Arahkan pandanganmu ke depan. Arahkan, fokus pandanganmu kepada rancangan Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman kita. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Yes, Lord. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil.
Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Akhirnya hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang merdeka katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.